Itu kadang kalau baunya itu disulap sama abah kan, dipakai itu dibersihin pakai pasir. Jadi kita belajar di situ dipakai kelas. Ya, tapi aroma pasti kecium itu. Saguru sa ilmu ulah saling ngaganggu mendingan ka dieu urang nyara ratu ti kaler ti kidul ti barat jeung ti timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur sahabat Aden Kasep Official dimanapun berada, alhamdulillah Aden pada hari ini bisa bersilaturahmi ke salah satu orang tua Kang Aden, salah satu guru sejawena, Ustadz Hatim. Wasilahnya kemarin kami mendengar guru kami kurang sehat. Semoga Allah berikan kesembuhan dan kepulihan saja ya. Amin. Nah, mumpung ada di sini, ini Kang Aden tadi meminta izin kepada beliau. Ada kisah-kisah yang dibalik kesuksesan dan perjuangan daripada Pondok Pesantren Darul Qolam, Pondok Pesantren Latansa, impian Pak Kiai yang dulu sering Kang Aden masih ingat dulu kita belum lulus, nanti kita akan punya universitas. Ternyata wallah, ketika ada sekarang sudah ada Universitas Latansa Masiro. Ternyata omongan puluhan tahun yang lalu terkabul. Ya, ini Masya Allah, Barakallah dari guru kita Kiai Haji Ahmad Rifai Arif. Nah, sekarang Ustazah, sedikit singkat padat ini Kang Aden akan share ke teman-teman para pemilik pesantren atau yang sedang berjuang banyak sekali. Mohon sedikit kisah perjuangan beratnya. Kalau yang indahnya jangan saja, yang beratnya. Mangga saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman, ini sedikit singkat mudah-mudahan memberikan inspirasi dan dorongan kepada seluruhnya agar kita berjuang dalam keadaan ikhlas, kemudian juga mendapatkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Gambaran yang Ustazah rasakan, yang Ustazah lihat, yang Ustazah ikutin, apa yang pertama kali dikerjakan oleh Pak Kiai itu, yang pertama kali adalah niat yang kuat. Niat yang kuat. Niat yang kuat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan prasarana dan prasarana yang amat luar biasa, jauh daripada sempurna. Karena beliau itu mendirikan pondok pesantren didampingi oleh abah dengan ibu itu dimulai bukan dari bangunan yang bagus, tapi dimulai dari sebuah dapur tua hibah dari seorang nenek. Masya Allah. Ustazah belajar 22 santri di sebuah dapur nenek. Pertama kali itu Ustazah? Pertama kali tahun 1968. Setelah itu dibongkar oleh abah, kemudian mendapatkan lokal sebanyak 4 lokal. Yang satu dipakai oleh Pak Kiai almarhum karena beliau belum nikah pada waktu itu. Yang satu pakai asrama, yang satu pakai kelas, yang satu masih kosong. Anak-anak santri putri diasramakan di rumah ibu, di dapur ibu. Gitu. Kemudian ya beriring dengan kesulitan yang ada, Pak Kiai itu ya tahun kedua menerima santri cuman 10 santri. 10. Yang pertama tadi 22 santri putra putri. Kemudian yang tahun yang kedua ya bukan tambah banyak tapi tambah sedikit, karena beliau memang ya masih belum bisa diterima oleh masyarakat. Karena masyarakat kan kaget, mungkin belum paham dengan pendidikan pesantren modern. Pada waktu itu di daerah Banten ya terutama abah pun sebagai orang tua dari Pak Kiai Rifai itu juga punya pesantrennya Salafi. Tapi bagaimana caranya kita ingin lebih meningkatkan pendidikan pesantren itu agar pesantren itu lebih sempurna. Gitu. Kemudian juga menjadi daya tarik lah dari masyarakat Banten khususnya pada waktu itu. Nah, mungkin sedikit saja kita sedikit kupas dulu. Jadi pesantren Darul Qolam yang sekarang ini terlihat seperti sebuah kota ya. Jadi dulu itu adalah memang benar-benar sebuah desa. Sebuah desa yang jauh, tertinggal. Masalah yang berkaitan dengan ekonomi, kemudian tertinggal dengan masalah yang berkaitan keagamaan, kemudian budaya dan sebagainya, pendidikan apalagi. Jadi tanda kutip ini adalah memang daerah yang benar-benar tertinggal banget. Tertinggal banget, lebih daripada ya artinya pemahaman keagamaan itu masih belum bagus lah ya gitu. Tapi alhamdulillah dengan adanya pesantren
pesantren itu bisa memberikan warna kepada masyarakat, walaupun ya dengan kembang kempis ya. Karena Ustazah ini sebagai santri pertama belajar ini tahun ketiga Ustazah di dapur ibu. Iya. Jadi bukan di kelas lagi. Bukan kan? di kelas. Bukan di kelas. Tahun kedua itu memang di kelas gitu, tapi tahun ketiga itu udah nggak kebagian. Ini bisa dibayangin nggak Ustazah, dapur kelas lokalnya, apakah sekarang kan udah pakai pakai asbes, terus pakai bata, bisa dibayangin seperti apa tuh kelasnya waktu itu saja? Aduh, waktu itu kan kalau dapur nenek memang terbuat daripada batu ya. Nah, gitu kalau dapur nenek gitu. Man kita belajarnya kan di atas depan. Gitu. Kemudian sudah itu dibongkar, kemudian diganti pakai kursi-kursi yang dari bambu panjang. Dari bambu. Oh iya, bambu tuh ya. Itu. Jadi dapur nenek itu ada ruang belajar. Kemudian itu dipakai kelas, kemudian ada ruang beras. Beras itu udah dipakai asrama putra. Gitu. Jadi ya lumbung orang dulu emang ada menyimpan beras di situ. Jadi itu dipakai asrama putra gitu. Nenek itu dapurnya agak luas, jadi ada tempat padi segala macam di situ. Jadi bisa dipakai untuk anak-anak gitu kan, masak segala macam. Memang pada waktu awal santri itu nggak ada yang bayar. Nggak ada yang bayar ya? Nggak ada yang bayar, semua ditekel sama abah dengan ibu. Ya mereka paling bawa beras mungkin berapa semampunya. Ya masaknya tuh ibu dengan ibu Ekot itu yang suka masak. Masya Allah. Itu. Nah, terus ya tahun berikutnya ya kita belajar lagi di dapur ibu gitu kan. Itu kemudian anak yang lain di depan rumah ibu, karena rumah ibu itu letter L. Yang letter L-nya itu dipakai asrama putri, kemudian depannya pakai kelas anak-anak, kemudian dapur, kalau istilah sekarang mungkin ada dapur kotor, ada dapur bersih Nah, tapi itu untuk beras dulu, mau untuk padi bukan. Karena petani kan gitu. Jadi disitulah kita belajar. Jadi ketika kita belajar itu selalu di dapur, terus dipindah lagi ke bawa pohon mangga. Pohon mangga itu ada di depan masjid, ada pohon mangga 2, rindang gitu kan. Karena kita nggak kebagian kelas, pindahlah ke situ, pohon dengan posisi yang ada kan. Terus pada suatu saat lagi, abah itu sulit menempatkan anak santri ini di mana. Belajar di mana? Di bekas kandang kerbau. Allahu Akbar. Kandang kebo keluarga. Jadi abah itu kan petani, ustadz tapi petani kan, punya kerbau 12. Masya Allah, itu kan kadang kerbaunya itu disulap sama abah kan, dipakai itu, dibersihin pakai pasir. Jadi kita belajar di situ, dipakai kelas. Tapi aroma pasti kecium itu. Bukan dicium lagi. Malah yang terakhir Ustazah itu kelas 6 di dapur ibu. Dapur ibu kotor lah. Jadi tempat masak ya kita di situ. Jadi kalau ibu masak, ya kita ngambung tuh masakanannya. Allahu Akbar. Tapi anak santri alhamdulillah. Ya belajar aja gitu. Pakai ngajar aja, ibu masak aja. Karena memang kondisinya begitu. Dan itu bukan terbuat dari gedung yang mewah ya, artinya dari batu, terbuat dari bambu. Dapur ibu itu bambu. Jadi gitu bisa kan. dibilang sangat sederhana. Wah, bukan sangat lagi, sangat sederhana. Itu namanya pesantren alam. Nah, ini dulu sahabat Kang Aden ya, ini sama Umi Anis. Jadi itu tergambar ya gimana pondok pesantren Dar El Qolam yang sekarang seperti kota di dalam kampung gitu. Ternyata dari sebuah dapur tua, terus kemudian dari kandang kerbau, di bawah pohon mangga, kemudian ke dapur lagi. Dan kondisinya sangat sederhana. Sangat sederhana. Nah, Ustazah, tadi gambaran singkat. Nah, ini mungkin ada gambaran perjuangan yang mungkin yang agak spesial, agak khusus Ustazah. Jadi motivasi saja. Luar biasa lah. Masalah yang berkaitan dengan keuangan ya gitu. Abah itu mencari dana, jalan kaki dari Grogol. Dari Grogol kemana Ustazah? Grogol Jakarta. Grogol Jakarta, karena dulu makan terminal di Grogol ya. Nah, itu ke Grogol, terus ke Jembatan 5, jalan kaki hanya nyamperin wali santri gitu, yang mereka suka memberikan sodakohnya untuk pondok pesantren. Jadi disimpan uangnya di sini di kopiah. Jadi ketika Ustazah kuliah itu tahun berarti kan 7 tahun berikutnya. Ustazah tingkat 1, kalau ditengok sama abah itu dari mana, Bah?
Abah habis dari wali-wali santri Iya. gitu kan. Makanya sampai sekarang saya tuh sebetulnya pengen ketemu dengan bapaknya si Ida, dengan bapaknya si Evi gitu kan, gitu. Si Nuraini itu yang sering di oceh sama Abah itu, nih ini Abah dapat uang. Dapat uang ini banyak, yang ini buat beli pasir. Itu orang-orang yang berjasa ya. Ustaz? Iya. Yang ini misalnya buat beli kapur. Kalau dulu makan kapur. Yang ini buat beli semen. Dipisah-pisah tuh sama Abah. Nah, kalau enak mah dengan din ini aja yang sedikit, yang halal gitu. Jadi itu yang ini sampai rela beliau itu mencari dana hanya untuk kemudian nanti kalau wali santri ada yang ngasih rokok gitu kan, beliin tuh rokok 1 pak gitu kan gitu. Itu Abah tuh dulu gudang garam ya, bukan gudang garam apa, yang coklat itu. Nah, itu rokoknya. Itu udah kalau udah punya itu aja udah senangnya bukan main. Abah udah seneng gak mikirin beli rokok buat tukang gitu. Gembira itu ya. Aduh. Luar biasa. Sampai saya bilang gini, "Bah, nggak malu. Abah muter melulu kan gitu ke wali-wali santri." Jawab Abah mah nggak malu. Bukan buat Abah kok. Abah mah lagi jualan karcis surga. Itu jawabannya gitu. Abah tuh lagi jualan karcis surga. Gitu Nah kan. ini Insya Allah sahabat-sahabat nih ya, khususnya para kiai, para pimpinan pondok pesantren ya Ustazah ya. Jadi perjuangan pertama tetap ini utama nih finansial itu saja selalu menjadi faktor utama ketika mau membuat pesantren. Ya. Finansial. Ternyata perjalanan Pak Kiai Almarhum Kiai Haji Ahmad Rifai Arif ini beliau jalan kaki dari Grogol ke pasar apa tadi Ustazah? Jembatan 5. Ke Jembatan 5. Terus nggak kebayang nih yang tidak terceritakan ya. Ustazah, Iya. ya? Jadi Abah Qosod Mansur itu bukan main membantu, membimbing, mengarahkan Ustaz Rifai itu dalam masalah bangunan itu dengan niat yang ikhlas, kemudian juga dengan hati yang bersih, kemauan yang kuat itu. Bagaimana supaya pendidikan Islam itu khususnya pesantren dilirik mata oleh orang. Gitu. Supaya kehidupannya itu ya alhamdulillah. Kalau sekarang kan ini kebawa perasaannya. Orang tahunya ngelihat sekarang apa namanya indah dan enaknya ya itu perjuangannya. Ini kita potong dulu sesi 1 ya supaya tidak terlalu kepanjangan. Kita masuk ke sesi 2 masih bersama Aden Kasep.